Minasan! Chapter 257 Sakamoto Days telah rilis dengan judul Genius, di mana judul Genius ini diperuntukkan untuk duet Seba dan Mafuyu. Tetapi keduanya langsung dihabisi oleh bakat alami dari Kippe Minasan. Menariknya, ada Tenkyu yang merupakan salah satu saudara panti asuhan Slur yang datang dan langsung menendang Kippe loh. Bukannya mereka itu seharusnya di pihak yang sama ya? Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Mafuyu yang memperhatikan sepatu pedang hasil modifikasi Seba, lalu bertanya-tanya pada kakaknya, ini sebenarnya dipakai bagaimana? Dengan singkat, Seba memberitahu adiknya bahwa itu pakai benturan. Berikan saja sepatu itu benturan, apa saja juga bisa. Maka sepatu itu akan mengubah benturan menjadi energi, lalu jetnya akan aktif. Mafuyu merasa itu tidak masuk akal dan terus memandangi kakaknya. Namun di hadapannya, Kippe sudah memulai serangannya dan menghantam Mafuyu hingga menghancurkan dinding sampai keluar dari gedung JCC Minasan. Kippe yang mengintip dari dinding yang hancur pun menyaksikan Mafuyu yang terjatuh dan berkomentar, "Wah, di luar sudah gelap saja." Kemudian Mafuyu berusaha menahan tubuhnya yang terseret, lalu menyadari akibat sepatu pedangnya yang terkena benturan sewaktu jatuh, tidak lama lagi jetnya akan aktif. Dia pun terkejut karena kaki kanannya langsung bergerak otomatis untuk menendang Kippe yang ada di hadapannya. Dengan santai, Kippe di sini berusaha menahan serangan itu, tetapi dia langsung terlempar jauh Minasan. Shina lantas mengkhawatirkan kakaknya dan berpikir bahkan kakaknya saja tidak sempat bereaksi terhadap itu. Sementara Mafuyu akhirnya mulai paham cara pakai senjatanya. Shina dengan cepat menarik senapan mesinnya dan memaki Mafuyu bodoh, lalu langsung menembakinya secara brutal. Menyaksikan itu, Seba tersenyum dan menyebut Shina lah yang bodoh. Itu karena Mafuyu memakai sepatu pedangnya untuk memblokir tembakan Shina, sehingga sepatu pedang Mafuyu kembali mendapatkan benturan. Shina pun sadar kalau Mafuyu mengubah kerusakan yang dia terima menjadi energi. Berarti Mafuyu tidak lama lagi akan menyerang. Dan benar saja, dengan cepat Mafuyu sudah langsung melompat untuk menyerang Shina. Dengan waspada, Shina berlindung menggunakan senapan mesinnya, tetapi memang senapan mesinnya lah yang diincar untuk dihancurkan oleh Mafuyu. Shina pun protes karena senjatanya rusak gara-gara Mafuyu. Namun Mafuyu yang sudah mendarat di lantai mengatakan bahwa dia sudah terbiasa dengan serangan Shina itu. Shina hanya bisa menitikan air mata dan mengomel, memaki Mafuyu pengecut serta menuduh Mafuyu yang pura-pura seperti baru pertama kali memakai senjata itu. Mafuyu pun menjawab bahwa itu tidak benar, ini memang pertama kali baginya memakainya. Sejak kecil, menurutmu sudah berapa kali Mafuyu dijadikan kelinci percobaan? Jadi, Mafuyu lebih tahu kebiasaan senjata kakaknya itu daripada siapapun. Kita pun diperlihatkan Mafuyu kecil yang tepar, sementara Seba meminta Mafuyu untuk mencoba senjata selanjutnya. Shina pun kembali protes, menyebut Mafuyu curang dan menyuruhnya untuk bertarung dengan adil 1 lawan 1. Tapi siapa sangka, Kippe sudah muncul kembali dari dinding yang hancur Minasan. Shina pun memastikan dengan bertanya, apakah kakak baik-baik saja? Sayangnya, Kippe tidak menjawab kekhawatiran Shina, bahkan tatapannya sudah lebih serius daripada sebelumnya. Tiba-tiba, dari atas Kippe, Seba yang memakai baju invisible-nya langsung menembakkan Kippe bom es yang membekukan Kippe di tempat dan membuatnya tidak bisa bergerak. Di sini, Kippe seperti tanpa perlawanan ya Minasan, jadi wajar kalau Shina berteriak, "Tunggu, kakak, kenapa cuma diam saja di situ?" Saat itulah Mafuyu melompat tinggi, membenturkan kedua bilah pedang di sepatunya dan terus berlari ke arah Kippe. Lalu, pergerakan Mafuyu bertambah cepat seiring dengan jetnya yang telah aktif. Shina tampak terkejut karena Mafuyu cepat sekali. Ini gawat.
Shina pun kesal karena dia tidak akan sempat untuk menolong kakaknya yang terjebak itu. Siapa sangka Mafuyulah yang justru dibuat terkejut Minasan saat Kippei yang ternyata mampu dengan mudah lepas dari bom es milik Seba dan langsung menginjak kepala Mafuyu sampai menghancurkan lantai Minasan. Wah, ini nih definisi diinjak-injak, ngeri. Tentu saja hal itu membuat Seba sangat terkejut karena combo serangannya dengan Mafuyu dapat diatasi dengan mudahnya. Bahkan Mafuyu yang terkapar sudah tidak lagi membuka matanya Minasan. Ketika Seba menjadi panik, Kippei pun menegaskan padanya bahwa Seba sudah benar-benar gagal sebagai kakak. Karena itulah adikmu mati. Sungguh menyedihkan. Wah, apakah benar Mafuyu mati Minasan? Mendengar itu, Seba menjadi terbelalak dan dengan cepat menghilang memakai baju invisible-nya. Kippei di sini menjadi lebih fokus daripada sebelumnya. Dia justru menghitung 1, 2, 3. Kemudian dalam sekejap dia sudah menangkap pedang Seba yang seharusnya tidak terlihat. Menyadari serangannya ditahan, Seba kembali terkejut. Lalu Kippei menjelaskan bahwa niat membunuh Seba terpancar kemana-mana. Semua usaha Seba untuk tetap tidak terlihat menjadi sia-sia. Kita pun diperlihatkan hanya dengan kekuatan jemarinya saja, Kippei mampu mematahkan bilah pedang Seba dan langsung memakainya untuk menebas dada Seba Minasan. Waduh, ngilu! Tebasannya ini seperti berbentuk X ya. Di saat Seba tak berdaya di lantai, Kippei yang telah kembali mengangkat gada besinya mengatakan, "Kau seharusnya tidak terpancing oleh umpan murahan seperti itu." Namun Seba masih belum mengakui kekalahannya. Dia pun mengambil pena di saku bajunya seperti kebiasaan Sakamoto dan memakainya untuk menusuk telapak kaki Kippei Minasan. Ketika Seba mengklik penanya, bunyinya terdengar seperti bom, pi pi pi, sehingga Kippei langsung menendang pena itu ke atas. Benar saja, ledakan besar terjadi di langit-langit JCC. Wah, pena bukan sembarang pena ya kalau punya Seba. Sayangnya tetap tidak berefek untuk lawan yang tangguh seperti Kippei. Kemudian Kippei yang menatap Seba dengan cara menyeramkan lalu mengejeknya. Kupikir kau akan melakukan sesuatu di saat terakhir. Saat itulah Seba mengakui bahwa orang yang ada di hadapannya itu kuat sekali. Dalam hatinya, dia memanggil Shin dan Sakamoto untuk meminta maaf karena Seba tahu bahwa dia tidak mampu menahan Kippei untuk mereka. Lalu, ketika Kippei bersiap menghabisi Seba dengan memukul kepalanya menggunakan gada besi miliknya, tahu-tahu gada besinya justru terlempar dari lengan Kippei Minasan. Baik Seba dan Kippei menjadi waspada sehingga Kippei bertanya-tanya, siapa di sana? Dan kita pun diperlihatkan bagaimana wajah Kippei yang ditendang sampai membuatnya terlempar jauh Minasan. Ternyata orang itu adalah Tenkyu, saudara sepanti asuhan Slur yang justru menyelamatkan Seba. Tenkyu mengajak Seba berbicara. Kau temannya Shin? Namaku Tenkyu, aku sedang mencari Shin. Seba hanya bisa bengong melihatnya. Wah, kok Tenkyu cari Shin di saat seperti ini ya? Apa karena Shin sudah pernah memenangkan pertarungan ketika melawannya di penjara saat menyelamatkan Atari alias chapter 193? Tapi kenapa dia justru menendang Kippei yang seharusnya di pihak yang sama alias kelompok Slur? Apa Tenkyu berkhianat? Soalnya dia pernah ngomong sewaktu di penjara itu kalau dia sudah dibuang oleh Slur. Atau justru mau bertarung melawan Shin part 2? Yang pastinya serangan tadi itu tidak akan membuat Kippei tumbang. Apakah ujung-ujungnya Kippei yang akan bertarung melawan Tenkyu? Lucunya Seba kan menganalisis kalau Kippei ini setara dengan Order.
Kipe memiliki kecepatan dan refleks yang tinggi. Belum lagi durabilitas fisiknya yang memang sekuat itu. Tapi kok bisa-bisanya dia ditendang oleh Tenkyu yang notabene-nya petarung jarak jauh. Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.